Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Isa Rahmatarwata mengenai gambaran RUU APBN 2023. Pak Isa, tadi kita ngomongin soal belanja nih Pak, belanja APBN terkait dengan perlindungan sosial. Tadi juga kita bahas mengenai subsidi energi sebagai salah satu yang menjadi prioritas tahun depan. Nah Pak, kalau tahun ini subsidi energi mencapai 500 triliun, tahun depan ini kira-kira gambaran seperti apa Pak? Apakah akan mencapai 500 triliun juga Pak? 502 triliun tahun ini sebetulnya tidak kita perkirakan di awalnya ya. Kita waktu itu tidak lebih dari 150-an waktu itu. Terus kemudian harus ditambah 350 triliun di sekitar Mei kemarin. Nah, tahun depan kita melihat memang sulit ini memprediksi perilaku dari harga energi dunia ya. Kami perkirakan tapi saat ini tidak akan mudah kita lihat tren yang pasti gitu, tidak akan mudah. Fluktuasi akan tetap menjadi warna atau karakter dari harga BBM di tahun depan. Namun demikian kita juga mencoba melihat saat ini kemungkinan adanya moderasi dari harga energi yang tentu berimplikasi kepada harga BBM di dalam negeri kita juga. Baik. Jadi tahun depan itu kita tidak sebanyak 502 triliun, kita start dengan sekitar 300-an triliun untuk kita siapkan, baik untuk subsidi maupun untuk kompensasi ya energi. Tetapi sekali lagi kita harus terus melakukan pengamatan, monitoring dan menyikapi secara cepat apabila memang ada kebutuhan perubahan di situ. Baik Pak, tadi juga dari asumsi awal, asumsi makro itu dipatok 90 dolar Amerika Serikat per barel ya Pak untuk harga minyak dunia. Nanti saya juga ingin tanya kepada Bapak, jika terjadi fluktuasi harga ini bagaimana antisipasi dari pemerintah. Namun kita akan lanjut ke belanja terlebih dahulu Pak, terkait dengan belanja pendidikan ini mencapai 608 triliun Pak. Angka yang luar biasa besar. Ini bagaimana nih Pak? Prioritas dari pemerintah tahun 2023. Kalau anggaran pendidikan ini kan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar ya, 20% dari size APBN kita sendiri. Jadi kalau APBN kita 3.041 triliun ya, kira-kira 608 triliun lah yang harus dialokasikan untuk pendidikan. Baik. Namun caranya bukan berarti semuanya belanja ya. Kita bisa melakukan belanja oleh pemerintah pusat. Kita bisa belanja oleh pemerintah daerah, dalam konteks ini kita transfer ke daerah. Ya. Ada juga kita bisa menyiapkannya dengan pembiayaan investasi, artinya kita membangun dana abadi dan sebagainya. Nah itu yang akan kita lakukan. Sebagian akan dilakukan di belanja pemerintah pusat, sebagian kita transfer ke daerah dan akan digunakan oleh daerah untuk terutama untuk sekolah dasar, sekolah menengah. Ya, kemudian sebagian lagi akan kita lakukan melalui pembentukan dana abadi pendidikan. Baik Pak, anggaran infrastruktur 392 triliun, apakah ini sudah termasuk anggaran untuk membangun ibu kota negara baru Pak? Ya, itu ada di dalam situ, terutama yang sudah direncanakan oleh misalnya Kementerian PUPR ya, Kementerian Perhubungan, mereka sudah punya agenda yang relatif jelas. Baik. Membangun kawasan inti pusat pemerintahan. Baik. Nah itu sudah ada di dalam 392 triliun. Baik Pak, kalau misalkan kita lihat tadi kan Pak Jokowi juga bilang 811 triliun ini akan untuk daerah ya Pak ya, untuk anggaran daerah. Bagaimana pemerintah pusat memastikan anggaran daerah ini penyerapannya juga bagus Pak, realisasinya juga lancar Pak, ini bagaimana? Ya, itu selalu menjadi isu ya dari waktu ke waktu ya. Bagaimana kita memastikan transfer kita ke daerah betul-betul dimanfaatkan oleh daerah untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini tahun ini kita akan coba, apalagi sudah ada undang-undang HKPD yang baru. Ini kita akan coba untuk membangun harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah secara lebih baik. Ya, beberapa kementerian teknis yang menjadi pengampu fungsi tertentu, katakanlah PUPR ya, untuk pembangunan di bidang infrastruktur gitu ya, akan kita dorong untuk memberikan guidance yang lebih jelas kepada pemerintah daerah.
Kementerian Pertanian contoh yang lain lagi, atau Kementerian Pendidikan ya. Itu kita akan dorong untuk memberikan guidance yang lebih jelas. Tentunya ini harus kita empower mereka ya untuk melakukan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah. Tentu kita tetap berharap juga pemerintah daerah memang memiliki itikat yang lebih kuat lagi untuk bisa memanfaatkan transfer ke daerah itu untuk belanja-belanja yang bermanfaat di daerahnya masing-masing. Baik Pak, kalau tadi kita ngomongin dari sisi belanja, saya juga pengen tanya dari sisi penerimaan Pak. Bagaimana upaya supaya bisa mencapai target pendapatan pajak dan juga PNBP sebagus tahun ini Pak? Pertama Mbak Mercy ya, kita harus catat ada beberapa penerimaan perpajakan tahun ini yang memang khusus terjadi tahun ini, seperti PPS ya, pengungkapan secara sukarela. Itu kan tidak akan terjadi di tahun depan ya. Kemudian kita juga harus mencatat bahwa kita juga mau tidak mau harus mengakui ada keberuntungan dengan harga komoditas yang tinggi ya, sehingga teman-teman di perpajakan mudah untuk mendapatkan target ya, seperti itu. Tapi memang kita harus catat, mereka juga melakukan upaya yang luar biasa untuk meningkatkan perluasan basis perpajakan. Kemudian mencoba melakukan ekstensifikasi dengan mencari potensi-potensi perpajakan baru. Kemudian mereka juga memperbaiki data mereka dan kemudian berkomunikasi dengan wajib pajak dengan lebih baik, memberikan layanan lebih baik sehingga animo untuk memenuhi kewajiban menjadi lebih tinggi. Ini semua akan diteruskan di tahun depan. Jadi di luar beberapa program yang hanya tahun ini one off dan beberapa keberuntungan karena harga komoditas, itu kebijakan yang secara struktural memperbaiki penerimaan kita akan dilanjutkan tahun depan. Baik Pak, dengan adanya pendapatan yang tadi diasumsikan 2.400 triliun dan juga belanja sekitar 3.000 triliun Pak, masih ada defisit 2,85% Pak, 598,2 triliun Pak. Nah ini apakah optimis bisa mencapai defisit di bawah 3% Pak? Oh harus. Kan memang aturan undang-undangnya demikian. Kita memang kan sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2020, kita harus kembali ke defisit di bawah 3%. Jadi itu bukan sesuatu yang untuk kita pertanyakan apa bisa, ya harus bisa. Gitu harus ya, bisa Pak. Oke. Nah, tapi tentunya kita lihat nih perkembangannya Mbak Mercy ya, dari tahun 2020 saat kita harus membuka ruang defisit kita sampai di atas 6% ya. Tahun 2021 kita sudah cukup bagus bisa menekannya ke 5, sekian persen. Tahun ini kita asumsikan 4, sekian persen ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai 3,92%. Artinya penanganan kita itu on track. Baik. Ya. Insya Allah tahun depan kita juga bisa mengupayakan dengan berbagai teknik gitu ya, yang sudah kita lakukan juga di tahun ini, belanja berkualitas, memobilisasi pendapatan. Insya Allah tahun depan kita juga akan mampu untuk Baik, Pak, misalkan ada gejolak di tahun depan Pak yang tidak bisa kita prediksi, misalkan saja harga minyak kembali naik di atas $100 per barel gitu Pak, dan subsidi misalkan harus ditambah, berarti kan akan ada anggaran yang lebih besar untuk belanja Pak. Nah ini bagaimana untuk mengelolanya supaya defisit bisa di bawah 3% Pak? Kalau kita lihat pelajaran dari tahun 2020, 2021 dan mungkin 2022 ini ya, kita memiliki beberapa teknik di dalam mengelola belanja kita. Intinya tentu kita harus mengelola belanja ini dengan baik ya. Belanja ini harus berkualitas dalam artian begini. Pada saat kita mengalami tekanan, kita harus mampu betul-betul memilih belanja mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang harus diutamakan. Baik. Nah, tahun 2020 kita mengenal yang namanya refocusing. Nah, 2021 ya. 2022 ini kita memperkenalkan ini dengan DPR juga, itu namanya automatic adjustment. Di mana tiap-tiap kementerian lembaga kita minta untuk menabung, semacam menahan diri
untuk tidak belanja terlalu royal di awal. Kemudian kita minta kementerian lembaga untuk melakukan peninjauan terus-menerus untuk melihat mana yang sebetulnya prioritas gitu. Nah, sementara ini tahun 2022 ini kita cukup mampu, cukup bagus ya mengelola tersebut dan membuat kementerian lembaga bisa memilih mana yang prioritas ya. Nah, kalau tidak prioritas ya ditahan atau bahkan ditunda saja, tidak perlu belanja itu tahun ini gitu ya. Saya rasa metode itu juga akan kita terapkan di tahun depan ya, automatic adjustment. Akan kita minta kementerian lembaga betul-betul melakukan prioritisasi, menahan diri yang tidak perlu benar ya kita tidak perlu belanjakan tahun depan. Baik. Itu untuk digunakan mengantisipasi kondisi yang extraordinary lagi seperti itu. Baik. Tentu nanti ada cara-cara lain yang tentunya harus kita lihat situasi dan kondisinya seberapa buruk atau seberapa mendesak untuk dilakukan teknik lainnya. Baik, Pak, kalau kita lihat saat kondisi luar biasa terjadi tahun 2020, ada burden sharing antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Apakah itu akan terjadi lagi, Pak, di tahun 2023 atau seperti apa, Pak? Ya, kalau secara ketentuannya itu dimungkinkan karena ada Undang-Undang 2 tahun 2020 waktu itu ya. Tentunya kalau sekarang kita harus kembali kepada mekanisme pasar yang berlaku. Artinya kalau Bank Indonesia mau membantu melalui mekanisme yang ada di pasar seperti itu ya. Nah, jadi kita tidak mencoba untuk melakukan sesuatu yang di luar ketentuan yang ada. Kita ikuti saja aturan-aturan yang memang berlaku karena kita sudah tidak terlalu bisa mengandalkan lagi Undang-Undang 2 tahun 2020. Baik, berarti udah kembali ke aturan sebelum pandemi COVID-19 ya Pak ya. Baik, optimis defisit anggaran di bawah 3% ya Pak ya? Ya. Pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,3%. Baik. Kita harus optimis, tapi kita tetap waspada melihat apa yang akan terjadi dengan melakukan monitoring dan kalibrasi dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih Pak Isa untuk waktu dan kesempatannya. Sukses dan sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Mercy. Ya, demikian Ega dan pemirsa wawancara kami dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Isa Rahmatarwata. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.